Udah kita bongkar-bongkar dulu Pak untuk obat-obat Pak. Boleh, Sebelum boleh. kita tutup Pak. Obat-obatnya apa aja gitu Pak? Obat Sini. Ini sidak nih, Ya, disidak. sidak. Obat di sidak ini sama Ini. Mas Adi. Teori dari saya ini menurut Bapak artinya itu diterapkan di lahan itu seperti apa Pak? Di lahan Bapak yang mungkin seperti teori saya yang misal tentang pupuk, tentang dosis, pestisida yang digunakan. Nah, selama ini penilaian Bapak itu seperti apa Pak? Kalau secara pribadi saya sangat diuntungkan dengan posisi Pak Adi ini memberikan masukan ke saya sebagai petani. Saya senang karena teori-teori yang Mbak Adi sampaikan ke saya itu memang betul-betul menurut saya itu pas. Menurut saya pas, nggak salah kalau seandainya Pak Adi ini buat rekan-rekan tani semua mengikuti dengan pola-pola teorinya Pak Adi, dan saya kebetulan praktek dan teorinya pun saya gabungkan sehingga alhamdulillah tanaman saya dari awal yang pertama sampai yang ke-7 kalinya di lahan yang sama masih bisa menghasilkan dengan produktivitas yang ya menurut saya masuk. Nah, rekan-rekan tani, kita ini sebenarnya sering bertemu ya Pak ya, sering ke Pak Tejo juga. Kadang walaupun kita nggak ketemu, kita biasanya lewat komunikasi ya, lewat telepon. Mungkin bisa diceritakan mungkin Pak keakraban Bapak, lah kita bertiga gitu, seperti apa kita menjalin silaturahminya gitu Pak, antar petani lah, petani melon. Oke, kalau cerita tentang kita bertiga nih ya, rekan-rekan tani, awalnya tuh saya nanam melon pertama kali itu saya didatengin kok ada kayak anak-anak kecil datang ke kebun saya, siapa gitu kan, nggak taunya kok PPL. Nah saya kaget juga di situ, komunikasi di situ, lama-kelamaan akrab, sering ini akrab. Nah kebetulan Pak Sugi juga kan dia ini pensiunan PTP. Oh ya, dulu juga berarti Pak. Ya ini senior saya dulu. Oh enggak, saya potong dulu Pak, ini menarik Nah. Pak. Ini yang saya belum tahu. Berarti ini dulu di perusahaan Pak Sugi ini seniornya Bapak gitu ya Ya. Pak. Artinya dia lebih dulu. Lebih dulu, bukan Oh. lebih dulu ininya lah. Masih kaum rendah Bapak ini. Enggak, memang kena duluan kerjanya aja. Dulu dia kerja. Duluan kerja Pak Sugi. Nah kebetulan karena usianya sudah masuk waktu itu sudah masuk 55 tahun, jadi dia pensiun dulu. Kalau saya kan belum usia 50, tapi pensiun dini. Saya terjun ke dunia pertanian. Kalau Pak Sugi enggak, dia sudah pensiun, sudah mendapatkan ijazah pensiun, Nah, baru dia terjun ke pertanian. Alhamdulillah ini terjun ke melon. Ya alhamdulillah dah. Ya, kalau pertaniannya ya senior dia. nah ya, hal ini tadi saya menarik tadi. Kan pertama Bapak pas nanam itu kan saya datang nih Pak ke lahan Bapak ini. Iya. Mungkin saya ini kan anak kemarin sore lah, masih kecil gitu. Terus saya mengarahkan Pak Tejo, mungkin ya orang baru yang mengarahkan nanam seperti ini. Itu Bapak ada curiga nggak? Oh anak kecil kok bisa mengarahkan tanaman melon gitu apa gimana itu Pak? Kalau rasa curiga sih nggak ada. Jadi kalau menurut saya nggak melihat kecil besarnya orang, ya kan. Tapi kalau memang secara teori, secara praktek ini apa memberikan masukan kepada petani seperti saya contohnya, dan di situ kok kebetulan kok alhamdulillah masuk bagi saya itu masuk. Jadi apa pengalaman pekerjaan saya yang dulu walaupun di tanaman bunga seperti contoh sawit, karet, nah itu nggak jauh beda sebetulnya, nggak terlalu beda sebetulnya di tanaman hortikultura. Tapi yang membedakan
caranya, dosisnya, waktunya, itu yang akan membedakan. Contoh kalau sawit itu setahun pupuk berapa kali kan, cuma berapa kali, dan dia ditabur. Nah kalau tanaman hortikultura seperti melon, yaitu seminggu sekali, kan sudah beda waktu, dosisnya pun beda. Kalau di sawit dosisnya 1 kilo, 1,5 kilo kan per pohon. Kalau ini per pohon masuk dikasih 1 kilo kan nggak mungkin. Nah gram dia hitungannya. Jadi makanya tepat waktu, tepat cara, tepat dosis itu yang menentukan kita tanaman melon kita itu akan tumbuh subur. Dan kita menentukan pemupukan itu disesuaikan dengan posisi tanaman, kondisi tanaman. Jadi waktu kapan pemberiannya, dosisnya harus berapa, cara aplikasinya pun harus berbeda. Melon pun kalau musim hujan pengocorannya itu dikurangi, kalau musim kemarau justru pemupukannya itu pengocoran itu yang dikuatkan. Tuh. Nah, terkait mungkin untuk Bapak udah nanam berapa kali nih Pak? Kan udah berapa kali, udah tahun itu Bapak bisa nanam 4 kali ya Pak? Ya. Nah itu kan kita masih sering berkomunikasi, artinya kita silaturahmi tetap jalan dari awal. Nah, apa yang teori dari saya ini menurut Bapak artinya itu diterapkan di lahan itu seperti apa Pak? Di lahan Bapak yang mungkin seperti teori saya yang misalnya tentang pupuk, tentang dosis, pestisida yang digunakan. Nah selama ini penilaian Bapak itu seperti apa Pak? Kalau secara pribadi saya sangat diuntungkan dengan posisi Pak Adi ini memberikan masukan ke saya sebagai petani. Saya senang karena teori-teori yang Mbak Adi sampaikan ke saya itu memang betul-betul menurut saya itu pas, nggak salah kalau seandainya Pak Adi ini buat rekan-rekan tani semua mengikuti dengan pola-pola teorinya Pak Adi, dan saya kebetulan praktek dan teorinya pun saya gabungkan sehingga alhamdulillah tanaman saya dari awal yang pertama sampai yang ke-7 kalinya di lahan yang sama masih bisa menghasilkan dengan produktivitas yang menurut saya masuk. Nah kalau menurut Bapak, kalau uji coba nih Pak, uji coba itu baiknya apakah misalnya ada teori baru Pak, mungkin dari mana gitu Pak, di luar teori kita ya Pak ya, itu boleh diaplikasikannya apa semua, apakah hanya berapa batang apa gimana itu Pak? Yang berdasarkan pengalaman saya sebelum melakukan hal yang seperti ini, itu saya pasti melakukan uji coba dari mulai batang tunggal yang saya pelihara, itu saya uji coba 1 baris, sudah pernah saya lakukan. Terus uji coba 1 bulut itu 2 baris zigzag, itu sudah saya lakukan 1 baris. Uji cobanya jangan banyak-banyak, maksimal itu 1 baris kurang lebih sekitar ya 25 tanaman. Kalau saya ya 1 baris itu 25 tanaman. Nah kemudian ada juga yang saya pelihara langsung topping pucuk di umur muda sehingga tunas 2 yang kita munculkan. Kalau uji coba itu sudah saya sering lakukan, dan kalau menurut saya, bagi saya yang sudah saya alami itu yang seperti inilah yang cocok bagi saya, yang menurut saya ini dari segi perawatannya mudah, dari hasil produktivitasnya juga ya menurut saya sudah masuk standar itu, dan kualitas buahnya pun ini dari segi netnya pun kalau menurut saya ya sudah masuk lah. Nah untuk Pak Suki nih Pak, rencana ini kan udah nanam nih, bentar lagi panen ya Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini rencana mau nanam lagi melon nggak ini? Oh ya. Oh, setelah ini nanti begitu habis panen langsung saya itu rencananya mau langsung saya bongkar persiapan panen bulan
lahan ya seperti perlakuan yang sudah lah. Ya, yang kemarin. Yang penting Bapak nanam lagi gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk penjual Pak, ini apa Bapak menghubungi penjual apa penjualnya udah datang ke lahan? Oh, kebetulan kemarin datang Pak ya. Kebetulan kemarin yang itu Pembelinya udah datang. Oh, udah gak bingung-bingung cari apa? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Malah kalau menurut saya kalau menurut Pak Tejo katanya umur 60 siap ini, sebelum 60 pun dia berani mau ngambil itu kemarin. Padahal ini belum umur 60 ya Pak? Belum. Kemarin udah berani dia mengambil. Orang berapa Pak yang kemarin kesini yang dari Oki itu? Oke itu sekitar orang 7. Oh. Ditambah pembelinya ini berikut istrinya, kebetulan mungkin ini ikut ke sini, jadi orang 9. Orang 9 ya sini. 10 sama Pak Tejo sendiri ya gitu. Saya mau di luar, nggak dihitung dalam dunia saya. Guru besar saya. Nggak boleh gitu lah. Sama-sama tani, sama-sama berbagi ilmu. Nggak ada istilah kalau guru. Oh, jadi berarti gimana ya? Satu sisi ini adalah teman, satu sisi ini guru ya Pak. Jadi kalau menurut saya ini Pak, setelah panen ini selesai, memang saya menyarankan ke Pak Suki untuk menanam kembali untuk persiapan panen di bulan puasa. Karena di bulan puasa itu pasti permintaan itu luar biasa, permintaan namanya buah melon. Pengalamannya sudah, harganya dia tetap stabil, masuklah kalau menurut ukuran kita itu sudah masuk. Dan kebutuhan pasar di saat menjelang bulan puasa itu luar biasa peminatnya. Jadi sebisa mungkin panen itu sebelum puasa paling tidak 5 hari atau itu sudah mulai panen sampai 10 hari puasa sana. Jadi itu pasti Tinggi ya. Harga itu stabil, bagus. Atau jangan jatuh para hari raya aja. Usahakan jangan pas jatuh hari Nanti raya. panen pas lebaran pertama ya Pak ya. Nah, nanti kalau panen di lebaran 1 minggu itu dapat harga itu biasanya. Panen posisi panennya tapi di 1 minggu setelah lebaran. Oh iya. Kalau ini Pak, kalau tempat untuk wilayah saya ya Pak ya, kan untuk melon ini malah kalau di bulan puasa itu yang mungkin ada beberapa kan buah itu ada yang kecil, ada yang telunjuk. Ya. Tapi di bulan puasa kok permintaannya itu juga malah tetap tinggi ya Pak ya. Iya. Nah kalau di daerah ini seperti apa Pak? Apakah sama mungkin atau gimana? Sama kalau posisi di bulan puasa kita panen PL namanya ya, buah PL itu semuanya laku, nggak ada yang tersisa. Jadi kita nggak usah khawatir, wah sayang kok buah dibuang-buang, enggak, itu laku semua. Buah-buah atas itu yang kita tadinya kita buang-buangi gitu, nggak apa-apa lah kalau memang posisi yang penting tanaman kita itu sehat, buah bawahnya sudah net, sudah ini, buah atas nggak apa-apa jadikan. Mau dia beratnya 1 kilo, mau beratnya 0,5, mau berat itu laku itu. Itulah bonus kita di saat waktu kita panen di saat bulan puasa. Tapi kalau bukan di bulan puasa janganlah, itu buang aja semua, kita fokus ke buah yang di bawah. Itu kalau menurut saya. Berarti sama saja berarti ya Pak ya, walaupun beda-beda tetap sama aja ya Pak ya? Sama. Karena sama-sama puasa mungkin ya. Ya karena di saat puasa itulah orang ini juga untuk harga ini cukup stabil Pak, mungkin dari Pulau Jawa, dari Aceh yang mungkin terus Jawa Timur, terus Jawa Barat yang sering berkomunikasi sama saya, harga melon ini cukup stabil itu sama Pak tiap daerah itu menurut Bapak itu memang benar sama aja gitu ya Pak, nggak artinya walaupun berbeda itu nggak jauh gitu Pak. Ya selama ini sih yang saya alami kadang-kadang ada pembeli dari luar, harganya ya nggak terlalu jauh beda dengan harga yang sudah
kita dapat sebelumnya. Jadi macam-macam sih pembeli itu, macam-macam keinginan. Ada yang mahal tapi ngambilnya cuma yang A doang, ada yang ngambil semuanya langsung dipanen root, ada yang panennya bertahap, ada juga. Nah kebetulan pembeli yang selama saya sama dengan pembeli yang membeli di tempat saya bertahap itu akan sangat menguntungkan bagi petani. Ini target ini mau berapa nih Pak? 3,1 apa 4? Maunya saya seperti itu. Maunya Pak. Semua kita Kita syukurin sama, aja ya. lah berapa ininya. Udah kita bongkar-bongkar dulu Pak untuk obat-obat Pak. Boleh, Sebelum boleh. kita tutup Pak. Obat-obatnya apa aja gitu Pak? Situ aja yang ini lah. Ayo, nggak apa-apa, kita sama-sama lihat. Enggak. Nggak ada yang kita tutupi. Taruh di sini boleh loh. Jadi Oh iya ya boleh boleh Pak. taruh situ aja. Nah, Pak, sini Pak. Nah ini dulu. Geser. Nah, kotak obat sini. Ini. Nah, ini bongkar Pak Jang. Nah, bongkar. Nah, Ini sidak nih di Ya, sidak. sidak. Kotak obat disidak ini sama Obat ini. Mas Adi. Gak ada yang kita rahasiakan. Hmm. Nah, Kita mulai dari mana? Punginya atau apa? dari pungi dulu Pak. Nah, Punginya. nih. Oh punginya ini. Nih. Ini dibuka boleh Pak ya? Boleh boleh. Konsep. Ini Mankozeb ini. Ini dosisnya Mankozeb berapa Pak? Setiap penyemprotan itu awalnya 1 sendok, 2 sendok. 2 sendok, 2 sendok makan. Oh 2 sendok makan Ya. ya. Terus per 16 liter. Ya, per Ya. 16 liter. Ini biasa Bion. Oh Bion. Dosis nah, ini yang bahan aktifnya klorotanolil. Oh kortaronil ya Pak. Ya. Klorotanolil. 75%. Ini berapa sendok Pak Tejo? Ini 1 sendok. 1 sendok. Mm-mm. Per tank. Per tangki 16 liter. Berarti kalau mau pakai fungi Ini yang sistemik, Hmm. ini yang kontak. Hmm. Nah, kalau yang ini ada sistemik, ada kontaknya. Nah, kalau nyemprot untuk masih kecil ini Pak, yang fungi ini mungkin kalau masih kecil Dosisnya yang dikurangi. dikurangnya. Nah, ini 1 sendok cukup. Nah, kalau nyemprot fungi itu bisa dicampur nggak Pak dua ini? Bisa, karena ini kontak, ini sistemik. Kalau mau dicampur, kalau posisi tanamannya sudah sudah dewasa, sudah masuk pembungaan itu, ini bisa pakai 2 sendok, ini 1 sendok dicampur. Masuk. Ini hanya disemprot ya Pak yang ini? Ya, disemprot. Ini enggak. Udah ini Ada yang dikocor, ada yang kocor. ada yang fungisida yang dikocor. Nah, ini kebetulan kita bukan promosi merek dagang ya. Enggak dibayar sama ini Enggak, sama ini ya, Pak ya? enggak. Artinya memang kebetulan kita ini kan contoh nih, kotak obatnya dikeluarkan dari gudang sampai di sini kita sidak benar-benar kita sidak. Jadi ini kita pakai Mitra Pos. Kalau nggak ada Mitra Pos, yang penting bahan aktifnya. Nah, ini lihat nih. Asam Asam Fosfit. Nah, asam fosfit. Artinya merek dagangnya selain ini ya monggo silakan, tapi ini asam fosfit. kandungannya. Ini saya kocor mulai umur 15 hari setelah tanam. Kalau ngocor bareng pupuk? Nggak apa-apa kalau dengan barang pupuk. Kalau ini fungisida sistemik. Kalau dosisnya Pak? Nah, dosisnya ini saya yang lakukan itu setiap satu ini isinya 500 ml setengah liter itu untuk 1 drum. Saya lakukan itu segitu untuk 1000 tanaman. Nah, ini. Kalau itu Kalau untuk saya
sekalian supaya nggak bolak-balik ngocor, Heeh. saya campur dengan ini kalsium boron. Oh iya. Nah ini kalsium boron. Kalsiumnya nggak 100% berarti ya? Kalsium. Enggak. Ada boronnya ya Pak? Ya ada boronnya, terus kemudian dia ada pupuk mikronya. Coba. Dibongkar boleh ya Pak ya? Boleh. Nah ini 62% CA-nya. Berarti hanya banyak ya Pak? Banyak. Bukan hanya kalsium. Ya, nggak cuma kalsium. Nah percampurannya ini dengan ini untuk 1 drum, Untuk 1 drum ya. untuk 1000 tanaman. Dosisnya yang ini Ini 1 kilo. 1 kilo untuk 1 drum 200 liter. Oh oke. Dicampur dengan ini boleh. Ini dicampur dengan pupuk boleh, tapi jangan dengan ini. Kalau dengan pupuk, dengan pupuk yang apa namanya, yang pupuk seperti NPK itu saya nggak pernah melakukan itu dengan campur pupuk yang lain. Tapi kalau ini dengan ini boleh. Yang sudah saya lakukan. Oke. Ini fungisidanya nih ya. Nah Pak, kalau dosis disemprot ini Oh ya, berapa? ini selain dikocor, ini boleh disemprot dengan 5 mili per liter air. 5 mili per liter air. 5 ml per liter. Kalau tank 16 liter? Jadi kalau 16 liter itu pakai 90. Saya pakai biasanya 70 sampai 90. 90 mili per tangki air maksimal. Nah, apalagi nih? Itu fungisidanya ya. Nah, sekarang dari apa? Insek. Nah, insek macam-macam ini. Oh, ini yang bau-bau ini ya Pak ya? Nah, itu yang bau-bau itu untuk pengendalian lalat buah. Lalat buah. Biasa lah. Dosisnya berapa ini Pak? Dosis saya pakai 12 mili 12 mili. sampai 15 mili per tangki. Ya, lalat buah ya, dosisnya 15 mili. Ya, Kemudian ada lagi Oh, ini. Metindo, pengendalian hama ulatnya. ulat. Bahan aktifnya metomil. Dosisnya Pak? Dosisnya pakai 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok makan per tangki 16 liter. Oke. Sudah lengkap ini ya Pak ya. Kemudian ini Klopindo. Klopindo ini ya. Oh Ya. iya. Imidakloprid nih. Ya, kutu-kutuan. Kutu-kutuan ya. Terus apa itu namanya, oteng-oteng ya? Oteng-oteng. Nah, itu mati dengan ini. Oteng-oteng yang warna merah itu. Ya. Kutu kebul mati. Campur dengan ini, jangan lupa lebih kuat. Oh, kalau ini boleh dicampur ini ya, Ya, Pak? ini campurin ini boleh. Sama-sama buat kutu-kutuan. Ya. Nih. Kutu, trip, tungau. Abametin dosisnya dosisnya dia untuk tank 16 liter ini berapa nih Pak? Kalau yang ini 2 sendok, kalau yang ini 7,5 mili per tangki 16 liter. 18 ini Abametin ini 18 EC. ya? 18 EC. Oke, kayaknya apa lagi nih? Pupuk cair. Oh, pupuk cair. Pupuk cair. Pupuk cair nih Pak. Biokonversi. Biokonversi. Pupuk hayati. Pupuk hayati ya. Ada mikroorganisme juga berarti ya. Ya. Selain pupuk. Dosisnya Pak? Dosisnya ini pakai 5 mili atau bisa 90 mili per tangki 16 liter. 16 liter. Oke. Kayaknya udah semua nih Pak. Apa lagi ya? Udah. Periksa lagi. Cukup. Wah, Kan nggak ada aneh-aneh kan? Cukup ini aja. Nah, tapi saya ini menarik tadi Pak. Yang ini kan yang boleh disemprot, funginya boleh disemprot yang ini. Tapi yang dikocor ini cuma mitrapos, yang disemprot, yang dikocor ini cuma mitrapos ini Pak. Iya. Yang dikocor mitrapos ini boleh dikocor, boleh disemprot. Kandungan asam fosfit ini juga sama aja kandungan pupuk. Jadi dia sama aja udah ada pupuknya juga ini, tapi berbentuk asam pupuknya, asam fosfat, tapi berbentuk asam. Masuk. Oke. Udah nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi habis. Nah, dibawa sama kotak-kotaknya. Nggak ada kan yang biar aman Pak. Udah dibongkar semua. tutup. Nah, mungkin segitu saja rekan-rekan tani. Apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Apabila rekan-rekan tani ada yang mau didiskusikan,
silahkan hubungi di nomor WA yang ada di deskripsi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.